Kutipan babat Tanah Jawi tentang Geger Pacino, episode ke-30. Dua gandek bernama Ki Surondriyo dan Ki Wongsojoyo ditawan pasukan Madura. Ketika pasukan Madura menaklukkan Tuban dan membunuh Tumenggung Surodiningrat, dua orang gandek dari Kartosuro ditangkap. Mereka berdua tidak dibunuh, tetapi dibawa ke Madura dan ditempatkan di rumah Patih Mangundoro. Sampai lama mereka tidak dipanggil. Setiap hari mereka dijamu dan dibuat nyaman hatinya. Perlakuan itu sengaja dilakukan atas perintah Adipati Cakraningrat agar keduanya dapat diminta informasi seputar Istana Kartosuro. Setelah keduanya merasa nyaman, Cakraningrat lalu memanggil mereka. Berkata Adipati Cakraningrat, "Aku bertanya kepada kalian, jawablah yang sebenarnya. Kalau bohong kalian aku bunuh. Siapa yang punya saran kepada sang raja agar memusuhi Kumpeni dan ikut-ikutan orang Cina? Apakah itu kehendak sang raja sendiri?" Kedua gandek berkata, "Yang kami tahu semua itu atas saran Ki Patih. Para punggawa ikut saja siasat Ki Patih karena takut kalau kedudukannya digeser. Sebab itu Adipati Jayaningrat memilih mundur dari jabatannya dengan pura-pura sakit. Tumenggung Kartonagoro juga lebih suka mati saja. Semua takut kepada Ki Patih." Adipati Cakraningrat sangat heran, lalu berseru, "Punggawa tanpa guna, mengapa tak ada yang meminta pendapatku? Mendiang Sunan Pakubuwana yang dinobatkan di Semarang tidak pernah meninggalkan ayahku, sangat mempercayai dalam segala urusan. Mengapa sekarang mereka bertingkah seolah mampu bekerja sendiri tanpaku? Hanya mengandalkan banyaknya pasukan, mustahil mengatasi masalah. Kalau aku ingin menyerang mereka, meski para wanita ikut perang, juga andai daun beringin pun menjadi prajurit, aku injak saja mampus. Orang Madura pernah mengangkat orang menjadi raja dan selalu mengatasi masalah di tanah Jawa." Kedua gandek berkata, "Paduka benar." Pangeran Cakraningrat berkata lagi, "Kalian akan aku berikan kepada Kapten Surabaya. Kalau kalian ditanya, jangan berubah jawaban kalian seperti tadi. Pasti kalian akan selamat. Walau nanti kalian dibawa ke Semarang atau ke Jakarta, jangan sampai jawaban kalian berubah." Kedua gandek sudah diberi hadiah, lalu dibawa ke Surabaya. Utusan yang membawanya segera berangkat menyeberang laut menuju Surabaya. Sesampai di Surabaya, utusan menemui Kapten Surabaya di loji. Surat dari Cakraningrat sudah diserahkan. Kapten segera membaca surat dari Cakraningrat. Tampak heran si kapten, lalu menanyai kedua gandek. Jawaban mereka sama dengan surat Cakraningrat. Gandek kemudian dibawa ke Semarang melalui jalan laut. Setelah sampai di Semarang, kedua gandek dibawa menghadap Tuan Kumendur. Dua orang komisaris dari Betawi turut hadir memeriksa, Komisaris Prisel dan Komisaris Tilen. Surat dari Kapten Surabaya mereka baca berkali-kali. Mereka sangat heran dengan kenyataan yang sebenarnya. Namun mereka masih menyisakan keraguan dan sekaligus mempunyai harapan baru. Ternyata sang raja tidak begitu ingin bermusuhan dengan Kumpeni. Kalau benar apa yang dikatakan kedua gandek, sang raja hanya menuruti saran Ki Patih dan para punggawa yang telah dipengaruhi Ki Patih, masih ada harapan untuk memperbaiki keadaan. Untuk memastikan dan memeriksa lebih lanjut, kedua gandek kemudian dibawa ke Betawi oleh utusan dari Semarang. Surat dari Kumendur dan dua komisaris disertakan. Sesampai di Betawi, surat diaturkan kepada Gubernur Jenderal. Setelah membaca surat dari Semarang, Gubernur Jenderal mengumpulkan anggota Dewan Hindia untuk bersidang.
Kedua Gandhik diperiksa kesaksiannya dengan teliti. Segenap anggota Dewan Hindia dan Gubernur Jenderal kini mengetahui bahwa Sang Raja Kartosuro telah dipengaruhi oleh Ki Patih Notokusumo dan para punggawa untuk melawan Kumbeni. Gubernur mengelus dada, dalam hati menangis menyesalkan semua yang telah terjadi. Kedua Gandhik kemudian dikirim lagi ke Semarang. Perintah Gubernur Jenderal kepada Kumendur Semarang, kedua Gandhik agar segera dibawa ke Kartosuro dan kelak agar diserahkan kepada Sang Raja. Singkat cerita, kedua Gandhik sudah sampai di Semarang dan ditempatkan di halaman belakang Loji Semarang.